pada waktu detok itu, awalnya saya kalau bangun pagi ingin kencing, ya Pak ya, berat sekali jalan. Rasanya kaki itu diangkat susah. Tapi setelah saya coba dengan detok, seperti apa penjelasannya itu, besoknya saya bangun pagi, saya jalan, kok ringan. Rasanya ingin lari jadinya. Beda sekarang jadinya. Sekarang umur saya sudah 70, dari setahun yang lalu. 70. Ya. Berarti setelah detok rasanya jadi seperti 17 tahun, Pak ya? Iya, begitulah kira-kira. Itu. Oke, kembali lagi bersama channel Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Hari ini teman ngobrol kita Ketua PP Polri Kabupaten Karangasem dan juga ditemani Pak Dewe, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, dan juga Pak Putu, juga anggota Purnawirawan Termasuk Pak Sadimun. Polri Karangasem ya. Dan Pak Sadimun ya. Pak Sadimun di belakang layar karena sini nggak muat. Oke, jadi sebenarnya acara channel ngopi ini juga berkat inspirasi dari Pak Agung ya. Ini sebenarnya secara tidak sengaja karena beliau sering jadi teman sharing saya dalam mengembangkan ekoenzim di Bali. Dan secara tidak sengaja ya terbentuklah channel ngopi ini berkat inspirasi dari ide-ide brilian dari Pak Agung ini ya. Nah, saya heran kok bisa ya tertarik dengan ekoenzim. Apa yang membuat Bapak itu tertarik dengan ekoenzim? Nah, awalnya kan nggak ngerti apa itu ekoenzim. Tapi setelah adanya penjelasan dari dokter ya, Pak Dr. Budiarto ya? Budiarto. Ya, leader di tempat Karangasem. saya ini, akhirnya saya melihat itu bagus, kita praktek. Setelah itu, bulan depannya saya ulangi lagi, ya, praktek di sini. Dan itu, saya mencoba apa yang dijelaskan oleh Pak Dokter bersama Bu Ayun itu, saya membuat tanaman dulu. Oh. Lalu oleh Bu Ayun dikasih saya sampel 2 botol yang isinya 1,5 liter berarti 3 liter. Saya pakai, ternyata hasilnya lumayan dari itu. Dan juga saya coba penjelasannya itu untuk melakukan detok. Pada waktu detok itu, awalnya saya kalau bangun pagi ingin kencing, ya Pak ya, berat sekali jalan. Nggak bisa, gimana ini? Rasanya kaki itu diangkat susah. Tapi setelah saya coba dengan detok, seperti apa penjelasannya itu, besoknya saya bangun pagi, saya jalan, kok ringan. Rasanya ingin lari jadinya. Beda sekarang jadinya. Dari umur berapa Pak sekarang? Sekarang umur saya sudah 70, dari setahun yang lalu. 70. Ya. Berarti setelah detok rasanya jadi seperti 17 tahun Pak ya? Iya, begitulah kira-kira. Itu kira-kira. Kalau boleh mau lihat lagi. Tapi Pak Joko, saya salut dengan saya mencoba pertaniannya. Rumah ini setiap hari itu kita semprot dengan ekoenzim. Di rumah ini setiap bulan itu ada pertemuan. Rata-rata yang datang itu hampir 100 udah kumpul. Tapi sebelum dia itu tetap cuci tangan dulu dengan ekoenzim, bukan yang lain. Kemudian sebelum dia kumpul kita semprot dulu semua. Oh, disterilkan dengan ekoenzim ya? Ya. Setelah dia selesai, kita sterilkan lagi, semprot lagi dia. Sehingga ya kita ingin amanlah sedikit. Ya. Mudah-mudahan selama ini sudah hampir dari bulan Juni ya, Pak Sadimun ya, kita kegiatan ini dengan tahu ekoenzim ini, ya semua rekan-rekan kita yang hadir itu mudah-mudahan ya selanjutnya juga sehat semua. Sampai sekarang Sampai ya, sekarang. tidak ada kasus ya? Tidak ada kasus. Ya, memang di sini ekoenzim ini juga memang ada jurnal penelitiannya dari India bahwa
ekoenzim ini bisa dijadikan sebagai disinfektan ya, dan yang pasti itu sangat aman karena ramah lingkungan dan tidak merusak lingkungan, tidak merusak kulit ya, tidak merusak tubuh, aman buat manusia. Dan saya juga setelah melihat itu perkembangan Pak Joko, bahwa apa yang dijelaskan dulu dan sering saya dengar itu, bahwa dengan membuat ekoenzim kita juga akan membantu menyayangi bumi ini. Dengan sampah-sampah yang ada, kami juga diberikan oleh masyarakat ke sini. Ada yang membuat itu, apa namanya itu, sehingga kulit buahnya dibawa ke sini semua. Ya kita bikin semuanya itu, kita kembalikan kepada masyarakat lagi yang memerlukan. Gitu. Sehingga dengan demikian, saya melihat ini sesuatu pekerjaan yang betul-betul bagus, ya, membutuhkan keikhlasan. Dan kita juga tidak ada berpikir masalah materi, ya, kita sosial semua. Nah, di situ saya memang hobi saya lagi untuk berbuat begitu. Saya ingin berbuat semaksimal mungkin untuk alam ini. Itu bukan hanya sekedar susuan begini, nah apa sih? Tetapi dengan bisa memberikan, bisa kita berbuat, nah itulah satu kebanggaan kita hidup. Sisa hidup kita sumbangkan apa? Sekarang mau bisnis tidak mungkin. Iya. Kalau kita mau nyangkul dan tidak mungkin. Apa yang kita bisa berbuat sekarang? Gitu. Sebab kalau saya dari pengalaman dari tahun 71, namanya kerja itu sudah cukup banyak. Tapi itu juga tetap segini. Nah sekarang kita berpikir, selanjutnya apa yang kita bisa lakukan sudah umur ini? Nah, mungkin kita ikut yang dulu. Kita sudah tua, mari kita berpikir untuk ke depan, untuk tabungan di masa depan ya. Ya, itu Benar. yang kita fokus kita sekarang. Memang tabungan yang paling penting itu bukan tabungan di dunia ya, tapi tabungan setelah kita di akhirat ya. Dibawa ke sana ya. Dicairkan. Jadi di sini bentuk depositnya dulu ya. Cairnya nanti di sana. Nah, itulah yang kita pikirkan, sehingga saya sekarang Dewa Joko ingin dengan kita semualah yang suka-suka itu, mari kita berbuat. Di mana kita bisa berbuat, apa yang kita bisa berbuat melalui ekoenzim ini, kita harus berani berbuat. Dan kita jangan mundur. Dan kita tidak boleh menyerah begitu saja. Dan kita apapun itu, Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik buat kita semua. Kembali kepada saya awal itu, sebenarnya pertama itu apa itu ekoenzim, saya malahan maunya mau boyo. Nggak percaya ya? Iya, itu lagi grup saya berdua. Ya, saya kan berdua dulu di sini yang mau itu. Mungkin berpikir mana mungkin sih bisa begitu bermanfaat ya, hanya dari sisa kulit buah dan sayur gitu ya. Sampah bahkan boleh dibilang sampah itu. Tapi bagusnya Pak, waktu habis Pak Dokter memberikan sosialisasi, saya langsung tembak teman-teman saya di Jawa, dikirimin mulaso saya. Itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga teman-teman, ayo kita bikin gitu. Itu 60 kilo Pak, saya dapat kiriman. Dari Probolinggo 20, Banyuwangi 20, Malang 20. Wah, itu kru saya, ada mendukung saya. Itu supportnya dari teman-teman luar biasa ya. Teman di Jawa tuh. Dan sekarang juga tetap ada yang support dengan Pak Joko, semua itu ada sekarang. Nah di sini saya itu kan apa yang saya katakan tadi, kita sekarang ini orang tua, ke depan kita bagaimana dengan anak cucu kita harus berbuat apa. Itu yang perlu, jangan memikirkan senang kita hari ini untuk diri kita, sementara anak cucu kita juga pada saat kita berikan kepuasan, tapi besoknya kita tinggalkan, anak cucu kita jadi terlantar. Akibat perbuatan kita menyenangkan dia, tapi sesaat di waktu itu aja. Iya. Nah ini yang mari kita sekarang bersama-sama, mudah-mudahan dengan adanya ekoenzim ini, ada perbuatan yang harus kita lakukan. Mari kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat, komponen masyarakat itu, mari kita manfaatkan yang ada di rumah masing-masing, biarpun itu kecil, tapi nilainya besar. Iya. Itu yang kita butuhkan ke depan. Karena langkah kita hari ini menentukan masa depan anak cucu kita yang akan datang. Apalagi kita sudah diperingatkan berkali-kali ya oleh PBB bahwa waktu kita ini tidak panjang.
untuk mencegah malapetaka pemanasan global ini. Jadi kalau kita tidak berbuat dari sekarang, kalau kita hanya memikirkan kepentingan pribadi kita sekarang, mungkin ya nasib anak cucu kita akan terancam, ya. Jadi ini memang satu langkah yang harus kita ambil segera, ya. Kalau tidak mungkin bisa terlambat, ya. Dan saya salut sekali ya sama Pak Agung, jujur kata aja. Selama ini jadwal sosialisasi saya itu boleh dibilang 99% diatur oleh beliau. 1% hanya dari saya pribadi, ya. Jadi saya hanya ikutin dari aturan beliau, ya. Beliau yang mengatur saya sosialisasi kemana, dan memang lobby-lobbyannya luar biasa sekali, ya. Boleh dibilang mungkin karena pergaulan Pak Agung begitu luas, ya. Jadi sangat gampang sekali untuk masuk ke desa-desa gitu loh. Jadi saya hanya ngekor aja Pak selama ini Pak Dewa. Ya. Jadi ngekor aja, ya. Jadi ya itulah ceritanya kenapa akhir-akhir ini itu Pak Agung juga sangat aktif sekali, dan bahkan boleh dibilang itu tenaganya umur 17 tahun. Kenapa? Dari Karangasem ke Denpasar bolak-balik terus, ya. Bolak-balik terus itu. Ya, lebih hebat dari anak muda. Nah, ini akibat detok, Pak, ya. Ya. Rendam kaki. Jelas itu detok, dan gitu kita pernah sakit kerongkong itu, kita dengan kumurnya. Kumur, ya, betul. Dengan ada semprot kena gatal-gatal gitu. Dan rata-rata kita sudah lakukan, ya. Ya, dan murah meriah, gampang dibikin, ramah lingkungan lagi, ya. Ramah lingkungan lagi. Nah, apalagi yang kita pikirkan. Gitu. Lalu Pak Putu gimana Pak? Udah coba ekoenzim Pak? Iya, selamat pagi. Iya. Setelah saya tahu informasi ekoenzim dari Pak Agung, Ketua PP Polri Karangasem, kemudian ditambah dengan saya dikasih contoh sampel. Nah, ini mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, testimoninya yang sudah secara langsung saya rasakan. Yang jelas, kami sangat tertarik. Kenapa demikian? Ini adalah memanfaatkan barang bekas. Jadi yang dikatakan sampah dapur bisa dipakai sesuatu yang multifungsi. Jadi ini memang terasa sekali. Dan dengan demikian sampai saat ini mungkin ya karena kami baru bergabung, kalau mau nyari hasil sebarang 100 liter kayaknya ada sudah. Oh, sudah. Iya. Dan ini kami molasenya tidak beli. No. Minta langsung sama Pak Agung. Wow. Ini karena kami tahu ya Pak Agung ini bukan orang siapa, ya, jadi barangkali masyarakat Karangasem mengenal jiwa sosialnya beliau, dan apalagi di lingkungan Polri kan. Apalagi kami pernah menjadi anak buahnya, kan itu. Nah, yang jelas untuk diketahui, jadi kami sebarluaskan kepada masyarakat secara luas di mana berada. Ekoenzim ini memang betul ramah lingkungan, dan boleh dikatakan ini suatu bahan organik yang tidak mengandung zat kimia. Dan salah satu ada beberapa penjelasan yang kami bisa sampaikan yang sudah menjadi bukti. Yang pertama, semenjak COVID-19 ini, jadi kami mencoba, kan ada anjuran tanam sayur, kemudian ada istilahnya pelihara ikan sale itu kan, sayur lele kan demikian. Nah, kami coba itu. Jadi kami beli 3 gentong, jadi dengan sudah ada bibit dan caranya memelihara. Ternyata berjalan 1-2 minggu bibit ini mati. Kenapa mati? Karena airnya keruh dan bau. Nah, setelah demikian kami mencoba ini. Jadi dengan meneteskan 1 ember yang isinya kurang lebih 30-40 liter itu, kemudian kami isi 3 tutup botol aqua. Kami tuang ekoenzim ke dalamnya. Nah, kemudian besok lusanya baunya sudah tidak ada. Kenalipun airnya masih keruh kelihatan, tapi sudah tidak bau. Dan berangsur dari itu, lele ini semakin makannya semakin lahap. Berarti semakin sehat. Iya, itu. Artinya dari sini kita tahu ya bahwa ekoenzim ini itu mampu memperbaiki kualitas air ya. Iya, jelas. Itu. Ya, kami dari segi ininya kan kurang paham lah. Yang jelas itu yang kami rasakan. Yang kedua, kami kan namanya pensiunan kan sudah tua. Jadi gigi ini bermasalah, kadang-kadang sakit ya.
dia goyang semua, walaupun belum ada yang rontok, tapi goyang di semua sakit. Nah, Pak Agung cuma mengatakan itu bisa dipakai kumur. Saya coba, ternyata memang oke punya. Iya, oke punya. Goyang apa tidak goyang, Pak? Sakitnya hilang, Pak. Itu baru 2. Yang ketiga, kita coba juga anduk kan. Sekarang kan musim hujan. Anduk itu terkadang kan jarang kena sinar matahari. Kemudian habis pakai kita jemur, walaupun jemur kan tidak maksimal, ya, bau apek. Ya, sama dengan ini yang kita orang Bali semua pakai. Pakai gelang begini ya. Ini namanya pinget loh di Bali. Ini kan sama, dia bau apek ini. Nah kemudian awalnya kan saya coba dengan penjelasan tata cara pembuatan ekoenzim ya. Jadi minggu pertama setiap 2 hari diaduk kan. Kami aduk langsung dengan tangan. Kami remas-remas, aduk dengan tangan. Dan taunya baunya ini hilang. Bener Pak, sekarang kan tidak bau lagi. Nah itu. Kemudian sama juga dengan pakaian yang kita rendam. Ya syukurlah. Jadi tidak ada lagi baunya. Memang ekoenzim ini sangat ampuh sekali ya untuk menghilangkan segala bau tak sedap. Ya. Ya memang ini udah diuji coba dengan beberapa teman ya, bahkan Pak dokternya sendiri, Pak Dokter Budiarto itu dia sekarang cuci baju udah nggak pakai deterjen Pak, pakai ekoenzim itu sendiri. Iya. Ya itu luar biasa sekali. Ya, kalau kami mungkin karena belum tahu persis yaitu. Ya. Nah sekarang mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Joko ini bisa kami manfaatkan. Dan yang terakhir ya, detok. Nah, detok ini kan Bapak juga udah coba detok sudah. ya? Jadi karena apapun informasinya yang sampai sama Pak Agung, kami pasti dapat. Karena kami setiap 2 hari 3 kali pasti kumpul di sini gitu loh. Nah, itu pokoknya nyampe. Base campnya Iya. Wirawan lah ya. Iya. Nah karena yang jelas ini lagi satu. Musim hujan ini biasa istri saya itu kan nggak tahan kakinya Pak. Kalau nginjak air hujan terus jadi di sela-sela jari-jari kakinya tuh luka-luka. Kan itu apa kalau namanya di Bali bisakan itu kalau bahasa Bali. Kalau itu kan kayak luka-luka gitu. Gatal kan itu. Nah, setelah melalui detok ini jadi syukurlah. Jadi badan mungkin agak ringan dirasakan, kemudian lukanya itu sudah berangsur, tidak gatal dan sembuh. Itu mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu. Multifungsi, benar-benar multifungsi ini juga sudah dirasakan. Kemarin kan teman-teman komunitas ekoenzim di Jakarta kan ada kirim bantuan ke Banjarmasin. Ya, kebetulan memang ada teman-teman kita relawan di Banjarmasin sudah mengaplikasikan. Kebetulan di waktu itu belum panennya masih sedikit. Baru habis panen sedikit, lalu diaplikasikan ke korban, ya. Ternyata sangat luar biasa sekali. Akhirnya kita galang untuk pengumpulan ekoenzim untuk kirim dari Pontianak, kirim dari Balikpapan sama Samarinda, kirim dari Jakarta juga kirim. Dan sudah diaplikasikan dan tanggapannya sangat luar biasa sekali. Manfaatnya sudah dirasakan. Saat ini bahkan masyarakat sana sangat antusias ya untuk menerima ekoenzim ini ya. Memang ekoenzim ini kalau kita hanya mendengar rasanya seperti bentuk multi level ya. Bentuk multi level ya. Bahkan terakhir kita sosialisasi di Pak Dewo ya di koperasinya ya. Dia di koperasi saya ditanya ya, ini mau jualan produk apa gitu. Ini lucu sekali ya, dikira kita produk multi level ya jualan, padahal kita hanya untuk mensosialisasikan untuk kebaikan alam semesta dan juga untuk kebaikan dirinya sendiri ya. Cuman memang kalau tidak mencoba dulu mungkin orang tidak akan percaya ya. Nah, mungkin ada sedikit pengalaman Pak Dewo kenapa bisa jadi tertarik, karena Pak Dewo udah ngatur 2 kali sosialisasi kepada kita nih. Ya, mungkin boleh diceritakan sedikit Pak. Terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya yang diberikan pada saya kesempatan ini. Selamat siang semuanya yang hadir. Saya sebenarnya hampir sama dengan orang-orang yang lain. Pada awalnya tidak percaya. Diceritain saya dipaksa sama Pak Agung. Ya, ini cerita panjang loh Pak ya. Dipaksa oleh Pak Agung karena saya sering tidak percaya. Saya diajak ke rumah Pak Joko kan. Untuk melihat langsung di sana. Untuk melihat langsung itu awalnya. Nah, kemudian begitu Bapak Joko menjelaskan saya langsung tertarik kan.
langsung tertarik karena awalnya tidak percaya. Karena sumber langsung. Kalau di itu mata air, bukan lagi aqua yang sudah dikirim ke kota, tapi sumbernya mata air. Bapak yang menjelaskan. Nah, kemudian waktu itu saya langsung telepon kontak klien saya di Banjar. Karena saya tahu bahwa klien saya itu adalah aktivis lingkungan. Disambut dengan baik. Nah, itu yang kita sosialisasi pertama, Pak, di Banjar Kertosari itu. Nah, nanti pun dia minta mulasi lagi kepada saya 5 kilo. Nah, sudah itu saya pulang sampai di rumah cerita sama bekas pacar saya, Pak. Mantan pacar. Ya, sekarang sudah jadi istri, Pak. Ya. Lalu saya cerita. Biasa kalau orang belum pernah merasakan pasti tidak gini. Tidak didengerin cerita saya, Pak. Tidak didengerin, pokoknya cuek aja dia. Saya begini, oh biar ajalah dulu, nanti kalau sudah tahu rasanya baru. Nah, Bapak kan kasih saya 1 botol sampel itu. Sampai di rumah langsung saya pakai, Pak. Saya sedikit agak gatel, Pak. Bukan gatel ini maksudnya. Bukan kegatelan. Di pinggang ini kalau saya pakai kain itu cepat sekali gatel, ya. Termasuk ada menurut perhitungan Bali, Pak, orang lahir Selasa Kliwon itu sakitnya itu di kulit, Pak. Lebih banyak di kulit. Artinya kalau medis sakit kulit lah disebut, ya. Tapi bukan sakit gede, Pak, sakit kulit begitu, ya. Lalu saya langsung praktekkan, Pak. Malamnya itu saya pakai. Kok tidur saya tenang itu? Biasanya tidur itu setiap tuh kadang-kadang garuk-garuk ini lain sebagainya. Nah, kemudian saya imbangi juga dengan senam itu, Pak. Senam. Sebelum tidur saya senam. Perubahan tidur saya itu luar biasa, Pak. Biasanya saya lebih sering tidur di depan TV dibandingkan di kamar. Karena nonton TV, lagi tidur, lagi saya ditonton, lagi saya nonton gitu, bolak-balik gitu, Pak. Kok pada waktu pertama itu saya pakai obat gatel, tidak terasa gatal, walaupun kadang-kadang, Pak, tapi volumenya udah jauh. Tidur enak, bahkan sampai kesiangan saya bangun. Ya, bangunnya sampai kesiangan. Nah, itu pengalaman pertama, testimoni pertama. Nah, kemudian saya punya ibu sudah tua, mungkin sekarang umurnya sudah ya 80, 90 dan ini. 90-an ini Pak Agung tahu persis. Biasanya sebelum saya kenal ini, ekoenzim mengeluh setiap ke rumah pasti mengeluh gatel. Nggak bawa obat gatel, nggak bawa minyak gini. Saya sering beli minyak untuk gatel itu. Nah, saya pulang waktu ini nggak bawain minyak. Nanya dia gitu, ini yang lebih besar saya bawain. Tapi udah saya ini, Pak, sudah saya racik menjadi 1/400 itu. 1/400 saya kasih, tapi saya suruh adik saya yang gini nanti obatin. Nah, seminggunya lagi saya pulang, saya tanya, masih gatal-gatal? Bu hilang itu katanya. Sudah hilang, ya sudah hilang artinya bahasa Balinya sudah hilang. Jadi 2, Pak, 2. Nah, kemudian saya juga punya bibi. Waktu saya lihat beliau memang sudah tua, tapi lebih muda dari ibu saya. Gininya mungkin karena udah umur dan sebagainya. Saya lihat agak gini. Anaknya dokter, Pak. Anaknya dokter, tapi dokter anestesi. Tapi minimal namanya dokter kan pasti lebih tahu dibandingkan saya. Nah, saya tidak berani ngasih langsung, saya telepon, Pak Dokter, Ibu saya lihat ada gini-gini, ada agak gatal. Boleh saya ini kasih obat di luar obat dokter? Oh boleh, bawa sini. Nah itu sudah dicoba katanya. Nah, tapi saya belum lihat hasilnya yang persis dan tidak saya foto seperti itu. Karena dia dokter sudah mau, berarti nanti kalau tidak tambah baik tidak mungkin dipakai. Ya, saya bilang nanti kalau habis saya bawa lagi karena kebetulan dekat. Nah, itu proses itu menyebabkan saya sangat percaya, Pak. Sangat percaya dengan keampuhan daripada ekoenzim ini. Walaupun tidak 1000 macam penyakit barangkali ya, yang saya pakai dan lain sebagainya itu sudah pasti. Nah kemudian karena saya tertarik,
sampah dapur saya sekarang yang bisa kita pakai ekoenzim tidak terbuang, Pak. Kalau dulu itu terbuang, beban, cepat sekali bau kan yang sampah gitu itu. Nah sekarang saya sudah, saya dapat ilmu dari Bapak waktu sosialisasi, tong sampah yang di dapur itu menjadi tempat ekoenzim. Jadi Tapi ya kita beli yang baru, kemudian cicil, timbangan standby, dapat setengah kilo dicatat. Ini, ya. Sekarang itu baru berapa hari ya saya habis sosialisasi di Banjar itu. Sekarang saya sudah punya 3 ember, yang 20 tambah 10. 50. Ya 50 liter kurang lebih Pak. Ya 50 liter itu semuanya panen bulan 4 bulan April. Ya. Dan kebetulan juga ada 3 momen nanti Pak bulan April ini. Satu saya pensiun tanggal 10 April. Yang kedua saya ulang tahun tanggal 10 April. Yang ketiga saya panen bulan April 50 kilogram. Di ukuran komunitas kan masih kecil Pak. Ya. Tapi di ukuran keluarga saya itu paling banyak. Sudah paling banyak Pak. Itu. Dan ini juga saya sudah sebarkan ke adik-adik yang ada di kampung. Nah yang ikut sosialisasi waktu ulang itu rat koperasi itu, molase sudah saya kirimin ya. Masing-masing pertama 1 kilogram itu sebagai rangsangan dulu. Nanti mudah-mudahan kalau sudah dia mau buat ya kita kirimin lagi Pak. Di Banjar sudah bagus sekarang Pak. Di Banjar Kertosari sekretarisnya sudah beberapa kali lah buat. Saya 2 kali dapat ikut. Mungkin nanti sore itu akan ikut lagi karena sekretarisnya minta 5 kilogram. Molase. Berarti buat 50 liter lagi. Setidak-tidaknya ya sekitar 20 sampai 40 lah. Kalau masih ada sisa kan bisa dipakai minggu depan barangkali. Nah itu barangkali Bapak Joko, terima kasih sekali. Ini saya sangat tertarik. Bahkan saya begitu dibilang diajak ke Karangasem. Wih senang sekali Pak. Senang sekali. Ada sebenarnya pekerjaan yang lebih penting, terpaksa dia disisihkan sebentar. Nanti dilanjutkan lagi gitu. Yang masih boleh untuk dikerjakan nanti. Ini kan tidak bisa diundur ini. Itu. Terima kasih banyak atas manfaat apa yang Bapak berikan ini. Ya bukan saja untuk saya, untuk keluarga, bahkan untuk bumi ini. Ya, saya sangat senang yang begini Pak. Semoga saya bisa diberikan kesehatan. Kemudian saya akan ikut terus selama bisa mengikuti dan mempergunakan sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Mungkin itu kurang lebih Pak Joko. Terima kasih banyak Pak Agung, Pak siapa tadi? Pak Putu ya karena kita baru pertama ya kenal ya. Sudah ngopi bareng di sini. Ya, terima kasih Pak Joko. Okay. Terima kasih Pak Dewa ya. Waduh, pengalamannya luar biasa sekali tentang ekoenzim ya. Pantesan begitu antusias ya. Dari Denpasar diajak ada perayaan komunitas ekoenzim Karangasem. Siap. Ya, langsung berangkat. Malam-malam loh telepon saya langsung berangkat. Nggak nyangka ya. Yang awalnya saya berangkat sendiri nih. Tiba-tiba dapat teman ya lumayan juga dapat teman ngobrol ya. Tapi selama perjalanan ngobrol itu asik banget. Pengalaman-pengalaman Pak Dewa yang luar biasa sekali ya. Dari konsultan pengacara sampai jadi pengacara dan jadi dosen ya. Sampai memelihara bebek. Sampai pelihara bebek. Itu lupa Pak Joko. Iya, sampai pengalaman pelihara bebek itu luar biasa sekali. Baik, mungkin yang terakhir Pak Agung ya, apa harapan Pak Agung ya selain maksudnya sudah menularkan ke teman-teman anggota PP Polri dan mungkin ke depannya langkah apa aja yang Pak Agung harapkan untuk kemajuan komunitas dan juga untuk kebaikan bumi ini, Pak? Baik Pak Joko, nah tapi kita selalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh rekan kita semua ya. Dan apa yang saya sampaikan itu, kemudian ke depan prinsip kita dengan Pak Joko,
mari kita maju terus, apapun itu kita tidak boleh mundur. Ya. Dan ekoenzim sesuai dengan apa yang kita pernah dengung-dengungkan dalam 2 tahun ini kan, Ya, bagaimana Bali jadi pulau ekoenzim. betul. Nah, itu kita bagaimana kita berjuang. Jangan kita kalau kita berbicara itu hanya duduk di rumah, nggak mungkin datang. Ya, betul. Tapi kita harus bergerak sesuai dengan kemampuan kita. Ya, seperti contoh kita kemarin sudah melakukan kan, Betul, betul. yang tidak mungkin Menjadi mungkin. jadi mungkin semua. Siapa menyangka kemarin setelah saya ngomong, kita ngomong ya, Ya. kok dia pasang dada di Batur, Danau Batur? Itu nggak pernah kita pikirkan kan? Ya, yang awalnya kita Itu hanya- cari solusi kemana-mana, Pak. Ya, tentang pengukuran gas metana segala macam. Ya, ternyata ya Pak Agung sekali bergerak, langsung semua solusi terselesaikan. Iya. Nah, itu semuanya Tuhan yang menentukan. Ya. Alam yang memberikan jalan semua. Sama dengan Pak Joko dengan Pak Dewa kan nggak kenal. Iya, benar. Dari mana? Jadi ekoenzim ini yang menyatukan kita, Pak. Justru itu kita harus sadari semua. Sekarang ini rekan saya sudah begitu lingsir, Pak Sadimun. Pak Sadimun. Beliau semangatnya sudah tinggi. Iya. Bahkan saya pernah merasakan enaknya pisang ekoenzimnya Pak Sadimun ya. Bentar lagi dia banyak bisa ekoenzim. Kangen loh Pak, mumpung saya di Karangasem Pak. Nah, itu Pak. Kita sekarang mari bersama-sama, baik Pak Dewo mempunyai kesempatan di mana kira-kira memungkinkan Pak Dewo. Pak Dewo punya batasan ke desa adat, mungkin bisa masuk semua. Sebab masyarakat Bali lebih banyak takutnya dengan desa adat daripada dinas. Iya. Itu yang ada di Bali. Oleh karena itu, dengan ada kehadiran Pak Dewo nanti, dengan kehadiran rekan-rekan kita yang lain, Pak Agung yang ada di Jawa itu juga sama-sama dosen dan rekan-rekan yang lain ya Pak Joko ya. Tapi kalau bagi saya, kita tetap maju terus, tidak mau menyerah. Gitu. Bagaimanapun juga supaya harapan kita itu kembali seperti pembicaraan tadi itu, kita menanamkan sesuatu kepada anak cucu kita. Mari kita tanamkan yang bisa dia nikmati. Jangan sampai kita dikeluhkan di sana nanti setelah kita mati gitu. Dan nanti wah gini orang tua saya, orang tua di, kan gitu ya. Itu yang kita akan. Dan lagi kalau bisa nanti bagaimanapun juga momen ekoenzim ini bisa digaungkan di pariwisata nanti. Ayo kita bersama-sama dengan rekan semua, saya imbau juga masyarakat semua yang ada, yang nanti akan bisa membaca ini, supaya mari kita bersama-sama membuat ekoenzim itu dari rumah tangga sendiri. Sehingga kalau kita sudah tidak membuang, berarti itu kan ada mengurangi gas metana juga kan? Betul. Besar sekali itu. Betul. Nah, kita yang lain-lainnya kita angkat lagi gitu. Memang Ya, untuk menyelamatkan lingkungan kan butuh kerjasama semua orang ya. Makanya ajakan Pak Agung ini udah sangat betul sekali. Bersama kita bisa, itu motonya kita. Bersama kita bisa ya. Karena kalau nggak bersama ya percuma ya. Maksudnya bukan percuma sih, maksudnya begini. Usaha ini agak sedikit terhambat ya. Jadi kalau kita bisa bergerak bersama, kekuatannya itu akan menjadi jauh lebih besar. Dan perkembangan jauh lebih cepat. Sehingga penekanan gas metana dan juga untuk mencegah pemanasan global ini lebih cepat terlaksana ya, teratasi ya. Oke, mungkin terima kasih atas waktunya Pak Agung, Pak Dewa, Pak Sadimun, Pak Putu ya. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini sudah berbagi di channel Ngopi ya. Dari tadi kita ngobrol tapi belum ngopi, sekarang kita akhiri dengan ngopi ya. Bersama. Ngobrol penuh inspirasi ya. Sambil Ayo kita salam salam ekoenzim ekoenzim. ya. Ya. Oke. Wow. Katanya kalau minum kopi nggak ada itu nggak sah. Berarti kita ulangi Pak. Seruput.